Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah MacBook Air 13 inch tahun 2014. Di sini, pemiliknya mengeluhkan bahwa beberapa tombol yang di keyboardnya itu nggak mau ngeklik sama sekali. Bahkan, salah satu tombolnya merupakan karakter dari passwordnya, sehingga ia nggak bisa login sama sekali. Untuk itu, pada video kali ini, saya akan mengganti keyboard tersebut. Oh ya, tutorial ini bisa dipakai untuk versi 11 inch dan 13 inch dari tahun 2011 sampai 2017. Oh ya, sebelum kita mengganti keyboardnya, saya sarankan untuk melakukan SMC dan NVRAM reset, siapa tahu benar. Tapi kalau masih rusak, kalian harus ganti keyboardnya. Untuk tutorialnya, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, untuk melakukan reparasi ini, kalian membutuhkan beberapa bahan terlebih dahulu. Yang pertama adalah satu set obeng seperti ini, sebuah magnetic mat untuk mengorganisir skrup, sebuah tang potong, beberapa baut keyboard MacBook, solatip, beberapa plastik opening tools beserta tweezer, dan yang terakhir adalah keyboardnya itu sendiri. Oh ya, semua bahan-bahan ini bisa kalian peroleh di link yang ada di deskripsi ya. Kalau udah kekumpul semua bahannya, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama adalah kita mau membuka back covernya dulu ya. Dengan menggunakan obeng Pentalo P5, kita mau membuka 10 skrup yang ada di sini. Perlu diingat, di sini skrupnya memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Jadi lebih baik kita organisir dengan baik biar nggak ada yang ketuker. Kalau udah kebuka skrupnya, kita bisa mengangkat aja back cover ini. Udah deh, kelepas. Nah, ini back covernya cukup kotor ya. Kita mau bersihin ini nanti aja pas kita udah selesai mengganti keyboardnya. Sekarang kita singkirin dulu aja. Balik ke acara utama. Langkah pertama yang mau kita lakukan adalah mencabut konektor baterai ini. Untuk mencabutnya juga gampang. Kita cuma perlu menarik ke belakang aja plastik ini. Udah deh kelepas. Sekarang kita bisa lanjut melepas baterainya. Di sini Apple nggak memakai lem sama sekali, melainkan Apple memakai 5 skrup Torx T5. Jadi kita tinggal buka aja 5 skrup tersebut, lalu kita bisa angkat baterainya keluar. Selesai melepas baterai, kita mau lanjut melepas logic board ini. Untuk itu, pertama kita harus melepas kipas serta I/O board ini ya. Jadi pertama-tama kita angkat aja kabel yang menghubungkan I/O board ke logic board kita. Ini kita tinggal angkat ke atas saja. Selanjutnya, kita mau melepas 3 skrup yang menahan kipas kita. Di sini, kita bisa menggunakan obeng Torx T6 kita ya. Nah, setelah melepas 3 skrup tersebut, kita nggak mau langsung mengangkat kipasnya ke atas. Kita mau melepas kabelnya dulu nih. Di sini, kipasnya memakai konektor bertipe ZIF. Di mana, untuk melepasnya, kita harus mengangkat katup kecil ini ke atas, baru menarik mundur kabelnya. Habis itu, kita bisa angkat karet ini ke belakang, dan menarik keluar kipasnya. Lanjut ke I/O board. Ini kita cabut aja ya semua kabel yang terhubung ke I/O board ini. Dimulai dari kabel powernya, ini tinggal ditarik secara perlahan aja ke belakang. Lalu kita mau cabut kabel speakernya. Kalau yang ini kita tinggal congkel ke atas saja menggunakan tweezer kita. Dan yang terakhir adalah kabel mikrofon. Dia sama kayak kipas ya, memakai konektor ZIF, sehingga kita harus angkat aja tuasnya ke atas, baru kita tarik mundur kabelnya. Terakhir, kita tinggal buka aja satu skrup menggunakan obeng Torx T6. Habis itu, kita bisa angkat I/O boardnya ke atas. Selanjutnya, kita mau cabut aja konektor webcam ini. Ini kita cuma perlu dorong ke belakang aja menggunakan tweezer kita. Habis itu, kita bisa melepaskan speaker kita. Di sini speakernya itu cuma ditahan oleh lem. Jadi, di sini kita bisa mengambil plastik opening toolsnya dan secara perlahan mengangkat speaker ini ke atas. Tenang aja, lemnya nggak terlalu kuat kok. Lakukan ke speaker satunya lagi juga ya. Di speaker yang satu lagi, jangan lupa untuk mencabut dulu kabel speakernya ya. Kalau udah, kita bisa mencongkel speakernya ke atas. Nah, selanjutnya kita mau melepas kartu WiFi ini ya. Di sini kita congkel aja ya kedua kabel antena ini ke atas. Habis itu kita bisa membuka satu skrup yang menjaga kartu WiFi ini menggunakan obeng Torx T6 kita. Barulah kita bisa menarik mundur kartu WiFi ini keluar. Nah, untuk melepas logic board ini, kita pertama harus melepas seluruh kabel yang terhubung ke logic board ini juga ya. Dimulai dari kabel backlight ini. Di sini dia memakai konektor ZIF, sehingga kita angkat aja katupnya ke atas dulu, baru tarik mundur kabelnya ke belakang. Begitu juga untuk konektor trackpad. Sama ya, angkat katupnya ke atas, baru tarik mundur kabelnya ke belakang. Terakhir, kita mau melepas kabel display ini. Untuk melepasnya juga mudah. Kita cuma perlu mengangkat tuas ini ke atas, dan secara perlahan menarik mundur kabelnya ke belakang. Komponen terakhir yang harus dicabut adalah SSD-nya. Di sini, kita cuma perlu membuka satu skrup menggunakan obeng Torx T6 kita, lalu menarik mundur SSD-nya ke belakang. Nah, kalau udah, sebelum kita lepas logic boardnya, kita mau singkirin dulu ya kabel antena WiFi ini ke belakang, supaya nggak ngeganggu. Untuk melepas logic board ini, kita harus melepas 7 skrup yang ada di sini menggunakan obeng Torx T6. Perlu diingat ya, di sini skrupnya memiliki ukuran yang berbeda-beda, jadi jangan sampai ketukar. Kalau ketukar bisa merusak logic boardnya itu sendiri. Kalau udah, kita tinggal angkat aja logic boardnya ke atas secara perlahan, udah deh.
Nah, sebelum kita melepas keyboardnya, kita pertama harus melepas dulu lapisan backlight ini ya. Saat pelepasan backlight ini kita harus ekstra hati-hati karena lapisan ini gampang robek. Saran saya sih kalau nggak mau repot mending beli baru aja backlight keyboardnya. Daripada udah hati-hati terus tetap robek dan harus menunggu backlightnya datang lagi, mending langsung beli baru aja deh. Cuman di sini saya akan mempraktekkan gimana caranya saya menyelamatkan backlight keyboard ini ya. Siapa tahu kalian tertarik. Untuk melepas backlight keyboard ini sih sebenarnya gampang ya. Kita cuma perlu mencongkel dari sisi samping secara perlahan. Di sini, saya lebih suka mencongkel menggunakan tweezer kita dari samping, lalu kalau udah kebuka dikit, kita angkat pakai tangan. Di sini kita lepasin dulu aja ya, lem yang ada di sekeliling lapisan backlight ini. Kalau udah, kita baru lanjut ke bagian tengah. Nah, perlu diingat ya, lapisan backlightnya itu bukan cuma bagian hitam ini doang, tapi sebenarnya dia sepaket sama plastik ini nih. Cuman di sini dia sering kepisah. Jadi, pas kita lepasin backlightnya, jangan lupa untuk menarik plastik ini juga ya. Kalau nggak, kita harus beli backlight yang baru. Oke, ini udah berhasil saya lepas ya backlight keyboardnya. Ya, walau sedikit robek, cuman masih bisa berfungsi dengan baik tanpa masalah. Oke, lanjut ke keyboardnya. Di MacBook Air ini dia memakai campuran antara rivets dan baut untuk menempel keyboard ke bodi MacBooknya tersebut. Rivets itu semacam paku lah. Dan satu-satunya cara untuk melepas keyboard ini adalah dengan merobek keyboard ini ke atas. Sehingga proses ini pasti akan merusak keyboard yang lama. Nah, sebelum kita melepasin keyboardnya, ada baiknya kita melepas konektor keyboardnya dulu ya. Di sini saya lupa dan pas setengah jalan lagi robek keyboardnya baru keinget. Jadi kalian jangan sampai lupa ya. Untuk melepasin keyboardnya juga nggak susah, cuman agak ribet aja karena posisinya cukup sempit. Di sini prosesnya sama ya. Kita angkat aja tuasnya ke atas, baru tarik mundur kabelnya ke belakang. Kalau udah, kita balik lagi. Nah, untuk lepasin keyboardnya, kita pertama mau lepasin dulu aja skrup yang ada di sekeliling keyboard ini menggunakan obeng Phillips 0-3. Di sini ada cukup banyak ya, jadi kita harus bersabar. Kalau udah kebuka semuanya, kita sekarang mau mengambil solatip dan mengaplikasikan solatip tersebut ke seluruh bagian keyboard ini. Tujuan dari solatip ini adalah pas kita robek keyboardnya, kita nggak mau reverse ini terbang kemana-mana mengotori ruangan kita. Jadi pas reverse-nya terbang, dia langsung nempel ke solatipnya. Nah, kalau kita udah solatipin semuanya, sekarang kita mau memegang keyboard ini dari samping seperti ini dan dengan sekuat tenaga merobek keyboard ini ke samping. Di sini kekuatan otot tangan kalian akan teruji ya. Nah, kalau udah keangkat keyboardnya, jika Anda benar-benar beruntung, semua rivets ini akan keangkat. Cuman itu hampir nggak pernah terjadi ya. Sehingga sekarang tugas Anda adalah mencabut sisa rivets yang ada. Kalau kita nggak cabut rivets ini, skrup yang baru nggak akan bisa masuk. Nah, untuk mencabut rivets ini sih susah-susah gampang ya. Di sini kita ambil aja ya tang potong kita, tapi di sini kita nggak mau memotong rivets ini, melainkan mencongkel rivets ini ke atas. Di sini, saya sih biasanya mencongkel rivets ini dulu, baru menariknya ke atas. Jangan sampai kita memotong rivetsnya ya, karena kalau kepotong, si skrupnya nggak bakal bisa masuk. Tapi, kalau kalian nggak sengaja kepotong rivetsnya sih, tenang aja. Kalian sebenarnya nggak harus masukin semua skrupnya ke dalam. Karena sebenarnya kalau kita kasih satu jarak kosong setiap skrupnya sih udah cukup kuat. Cuman alangkah baiknya kalau kita bisa masukin semua skrupnya ke dalam. Nah, kalau udah kelepas semua rivetsnya, sekarang kita bisa memasang keyboard yang baru. Di sini kita taruh aja ya keyboardnya ke bodinya. Lalu, kita bisa memasang skrup di setiap lubang yang ada. Kalau udah, kita pasang kembali aja konektor keyboardnya. Pasang kembali backlight keyboardnya. Di sini untuk memasang backlight keyboardnya sih gampang ya. Untuk kalian yang mendaur ulang lapisan backlightnya, kalian tinggal tempel aja. Harusnya sisa lemnya masih cukup kuat. Kalau misalnya nggak kuat, kalian bisa pakai double tape. Tapi kalau kalian beli backlight keyboard baru sih langsung tempel aja. Lemnya pasti masih kuat. Nah, kalau udah, kita bisa pasang kembali logic boardnya. Sebelum itu, ada baiknya kita membersihkan dulu komponen dari MacBook ini supaya pas kita pasang nanti, performanya bisa optimal. Untuk tutorial lengkapnya kalian bisa lihat di sini ya. Oke, balik lagi. Ini kita masukin aja ya logic board ke bagian bodi MacBooknya. Pastikan nggak ada kabel yang ketindih logic boardnya ya. Lalu, kita mau rapikan kabel antenanya ya. Habis itu, kita bisa pasang kembali 7 skrupnya. Habis memasang skrup, sekarang kita mau masukkan kembali semua kabel yang ada. Dimulai dari trackpad, backlight, webcam, dan LCD. Kalau udah, kita mau pasang kembali speaker kirinya berserta dengan kabelnya. Pasang kembali kartu wifi-nya berserta dengan kedua antenanya. Lalu kita mau pasang kembali SSD-nya. Selanjutnya, kita bisa pasang kembali I/O board-nya. Ini kita tinggal masukin aja dari samping. Lalu jangan lupa untuk mengunci dengan skrupnya. Selanjutnya, kita bisa pasang kembali kabel mikrofon, diikuti oleh speaker kanannya berserta dengan kabelnya juga. Lalu, kita mau pasang kembali kabel power dari I/O board ke logic board-nya. Pasang kembali kipasnya, dimulai dari kabelnya dulu ya, baru disusul oleh skrupnya. Pasang kembali kabel data.
Yang terakhir adalah baterainya. Ini kita tinggal taruh aja ya baterainya, kunci dengan 5 skrup yang ada, lalu kita bisa pasang kembali konektor baterai ke logic portnya. Tutup dengan back covernya, kunci dengan skrup, udah deh. Sekarang kita bisa ngetes keyboard yang baru. Nah, di sini terlihat ya, semua tombol yang ada di keyboard ini udah bisa berfungsi dengan normal tanpa ada masalah sama sekali. Backlightnya juga berfungsi. Kalau ternyata setelah mengganti keyboard kalian masih ada masalah, kalian bisa lakukan NVRAM reset ya. Kalau udah berhasil semua, selamat, keyboard MacBook kalian sudah kembali normal seperti dulu lagi. Oke, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reparasi ini ada di 2 jam ya, dengan tingkat kesusahan di level 7 dari 10 lah. Proses ini memakan waktu yang cukup panjang karena kita harus melepas seluruh komponen yang ada di MacBook ini. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, kita bisa merusak komponen yang ada. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk melihat video-video tutorial kami lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki masalah dengan laptop, tablet, handphone, atau gadget Anda lainnya, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.